Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang significant energy use. Salah satu istilah yang cukup penting dalam hal konservasi energi, terutama di audit energi bangunan. Sebelum saya membahas tentang significant energy use, saya akan coba mengulang sedikit, mohon maaf ya untuk pengulangan ini, yaitu daya dan energi. Apa sih bedanya gitu. Kenapa saya harus membahas ini? Karena ya cukup penting, akan sangat dipakai gitu ya, pengetahuan ini ya tentang daya dan energi, walaupun sebenarnya simpel. Daya itu adalah aliran energi. Jadi saya gambarkan di sini ya, saya ambil gambar internet juga sih sebenarnya. Jadi ada sebuah baterai yang sedang di-charge. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa baterai itu adalah fungsinya menyimpan energi, bukan menyimpan daya. Tapi pada saat kita mengisi baterai, maka kita butuh daya. Jadi ada energi yang dialirkan ke sini. Gitu. Jadi ada berapa energi yang mengalir dalam selang waktu tertentu, maka dia akan jadi energi yang disimpan. Karena dia adalah aliran energi, maka satuannya adalah joule per second. Joule itu satuan energi, secondnya satuan waktu ya, atau nama lainnya watt. Nah, energi yang disimpan di sini satuannya adalah joule atau watt hour. Untuk satuan internasional biasanya kita pakai joule ya kalau di akademik gitu ya. Tapi biasanya untuk di kelistrikan biasanya kita pakai watt hour. Nah, konversinya gimana? Satuan antara joule dan watt hour ya, 1 watt hour itu adalah 1 watt dikali 1 jam. Atau dengan kata lain ya, 1 watt hour itu 1 watt 1 joule per second dikali 3600 second, jadi 3600 joule. Nah, ini sebenarnya konsep yang nggak sulit ya. Secara matematis bisa kita tuliskan bahwa energi itu adalah power itu daya ya, dikalikan dengan selang waktu tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba bahas sedikit ya tentang daya dan energi. Misal saya punya pompa gitu. Spesifikasinya konsumsi daya listriknya 100 watt. Dalam sehari pompa ini digunakan selama 3 jam. Berarti berapa energi listrik yang dibutuhkan dalam sehari? Ya berarti kita tinggal kalikan saja ya, berapa wattnya, P-nya dikalikan dengan waktunya. Jadi ya 100 watt dikali 3 hour sama dengan 300 watt hour atau 0,3 kilowatt hour. Ini energi ya, jadi cara menghitung energinya. Oke, selanjutnya adalah significant energy use. Apa sih significant energy use ini? Jadi significant energy use ini adalah persentase konsumsi energi pada bangunan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada semacam grafik ya, plot gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih, misalnya gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel. Kalau kita lihat di sini konsumsi energinya terbesar adalah yang biru, yaitu pengkondisian udara. Hampir semuanya sama ya, 60% lebih itu pasti digunakan untuk air conditioning. Setelahnya barulah lampu, penerangan ya, dan stop kontak dan lain-lainnya terus ya. Nah, ini diperlukan untuk mengidentifikasi. Jadi kemana sih sebenarnya konsumsi energi itu terbesar di mana? Yang paling signifikan di mana sih? Nah, dari situ kita bisa prioritaskan kan gitu ya. Kalau misalnya udah tahu yang paling besar di situ konsumsinya, berarti peluang penghematan di situ pun paling besar gitu. Nah, kalau dilihat dari tipikal ini, kita bisa simpulkan kan bahwa yang paling besar itu dua ini nih, lampu dan air conditioning. Nah, itulah kenapa di audit energi bangunan itu pasti yang dilihat dua ini gitu. Yang wajib lah gitu. Wajib dilakukan untuk diaudit adalah kedua ini. Sisanya ya kadang dilakukan, kadang tidak gitu. Nah, oke, selanjutnya adalah audit energi bangunan bukan hanya mengenai hemat ya, tapi juga sesuai dengan peruntukan gedung. Jadi misal kita punya gedung bentuknya bagus, itu arsitekturalnya bagus, tapi di situ tidak nyaman secara thermal, tidak nyaman secara pencahayaan. Nah, itu namanya tidak hemat ya, itu namanya ya
bukan hemat lah namanya. Dan itu bukan tujuan dari audit energi. Jadi audit energi itu tujuannya adalah sesuai dengan standar kenyamanan bangunan tersebut, baik itu kenyamanan termal maupun kenyamanan cahaya dan kenyamanan fungsi lainnya. Oke, caranya gimana nih untuk mengetahui SEU dari sebuah bangunan? Caranya ya ada dua sebenarnya. Yang paling mudah ya pertama adalah pengukuran kelistrikan. Bisa kita gunakan seperti ini ya langsung gitu ya. Kita ambil tang ampere, kemudian kita ukur masing-masing di panelnya. Atau bisa juga dengan kWh meter gitu ya. Atau bisa juga bisa kita pasang juga kWh meter di MCB sebuah bangunan. Dan lebih mudah kalau memang di bangunan tersebut itu sudah dipisahkan ya, misalnya jalur listrik untuk AC yang mana, kemudian penerangan yang mana, atau yang lain-lainnya kemana gitu ya. Tapi misalnya itu masih acak, berarti itu salah satu rekomendasi kita gitu untuk bangunan tersebut, untuk merapihkan panelnya. Itu dengan pengukuran kelistrikan. Atau yang kedua ya dari estimasi peralatan dalam bangunan dan pemakaiannya berapa lama gitu. Nah, karena ini kita tidak praktek ya, jadi yang akan saya coba estimasi kasar ya adalah dengan menggunakan estimasi asumsi gitu. Contohnya gini, misal ada sebuah bangunan yang berlangganan listrik PLN dengan daya 6600 VA gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih tarifnya berapa. Dalam bangunan tersebut terdapat 4 buah AC, 15 lampu, 3 buah komputer, 1 buah pompa gitu ya. Dan ini lama waktunya. Nah, kalau kita ingin estimasikan berapa tagihan listrik dan bagaimana persentasenya, signifikan energy use-nya ya, kita perlu hitung masing-masingnya berapa dikali waktunya berapa. Ini contoh perhitungannya ya. Ini saya kasar aja. Saya tidak memperhitungkan daya reaktif dan daya nyata ya. Jadi saya asumsikan cost-nya 1 lah gitu di sini. Tapi untuk realnya mungkin kita perlu perhatikan tersebut ya. Paling nggak kita asumsikan bahwa cost-nya 0,9 gitu misalnya gitu ya. Tapi ini hanya untuk contoh saja. Jadi misal saya punya peralatan AC, jumlahnya 4, wattage-nya kan 400 tadi ya. Durasinya 8 jam per hari gitu. Ini durasi efektif lah. Berarti kalau kita kalikan kan ini 12,8 kWh per hari. Kalau per bulan kita asumsikan 30 hari ya berarti 384 kWh. Dan ya kemudian begitu juga yang lainnya, lampu ada 15, komputer ada 3, ini wattage sama durasinya kalau kita hitung semua jadinya seperti ini. Jadi total konsumsi energi dalam kWh ya dalam per bulan ya per harinya 21,6, per bulannya 468 kWh. Jadi kalau kita konversi ke tagihan listrik ya, misal tagihan listriknya adalah 1.600 sekian gitu ya, maka dapatlah 900.000 nih per bulan. Ini setelah kita dapatkan konsumsi energi seperti ini ya kita bisa cari nih SEU-nya di mana. Dari sini bisa kita lihat nih, kita lihat bahwa AC itu ya hampir 60%-nya kan seperti ini. Disusul dengan komputer, mungkin ini kantor atau ruang kerja ya, jadi lampunya, komputernya cukup signifikan ya mengkonsumsi energi. Dilanjut dengan lampu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai SEU ya, Significant Energy Use. Kurang lebihnya mohon maaf, saya terbuka untuk koreksi, silakan dikoreksi ya di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.